Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada video kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah tentang kejujuran Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan pertemuannya dengan Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Akan tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini ke semua orang untuk mendukung dakwah Islam dengan harapan semoga senantiasa kita diberikan kebaikan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, pengajian Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sangat lancar karena beliau adalah anak yang luar biasa cerdasnya. Dalam usia muda, para gurunya sudah merasa kewalahan memberikan ilmu baginya. Beliau sewaktu kanak-kanak pernah bermimpi sholat di atas atap rumah. Mimpi itu ditakbir oleh gurunya bahwa beliau akan menjadi alim besar dan wali yang derajatnya tinggi. Tatkala para ulama besar di Jailani sudah merasa kewalahan, Sayyid Syekh Abdul Qadir dianjurkan oleh gurunya untuk melanjutkan pengajiannya di Baghdad yang merupakan kota ilmu pengetahuan pada ketika itu. Sayyid Syekh Abdul Qadir mohon izin dari bundanya untuk melanjutkan pengajiannya ke Baghdad. Mula-mula ibu muda itu tidak mengizinkan karena Sayyid Syekh Abdul Qadir adalah putra tunggalnya, tempat menumpahkan kasih sayangnya sejak abah dan suaminya meninggal dunia. Tetapi Sayyid Syekh Abdul Qadir mendesak terus dengan alasan-alasan yang tepat, maka akhirnya ibunya pun mengizinkan beliau pergi. Oleh ibunya, Sayyid Syekh Abdul Qadir disiapkan bekal hanya 80 dirham saja. Itu pun sudah diusahakan dengan susah payah. Maklum, beliau adalah orang miskin. Sayyid Syekh Abdul Qadir dititip pada kafilah yang akan pergi ke Baghdad. Ibu muda itu melepaskan kepergian putranya yang hanya satu, Laksana Mata Wayang, akan meninggalkan bunda tercinta, dan mungkin pula perpisahannya waktu itu akan merupakan perpisahan buat selama-lamanya di dunia ini. Ibu yang pengasih itu berpesan, "Anakku, sekarang engkau akan berjalan jauh untuk mencari keridhaan Allah. Oleh karena itu, ingatlah pesan Rasulullah, jangan sekali-kali ananda berbohong, berkatalah yang benar." Sayyid Syekh Abdul Qadir mencium tangan ibunya kemudian berangkat bersama rombongannya. Baghdad memang jauh. Di tengah perjalanan yang jauh itu, kafilah beliau dihadang oleh segerombolan perampok yang haus darah dan haus harta. Seluruh pedagang terpaksa menyerah, semua barang-barang diambil. Sayyid Syekh Abdul Qadir menonton saja sambil bersedekap. Di kantong bajunya sebelah dalam tersimpan uang 80 dirham pemberian ibunya. Seorang perampok berkata kasar datang mendekati beliau, mengatakan, "Hai anak kecil, apakah kamu punya uang?" Dengan tenang beliau menjawab, "Ada, hanya 80 dirham di kantong bajuku sebelah dalam." Perampok yang brengsek itu berpikir dan takjub dengan kejujuran anak kecil itu. Dia berkata, "Hai anak, mengapa kamu polos sekali menceritakan uangmu? Seandainya kamu katakan tidak ada, tentu saja saya tidak akan mengetahui bahwa kamu punya uang." Kemudian Sayyid Syekh Abdul Qadir menjawab, "Ibu saya berpesan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW supaya saya jangan berbohong kepada siapapun dan dalam keadaan pahit seperti ini sekalipun." Tersentak juga hati perampok tamak itu mendengar jawaban Sayyid Syekh Abdul Qadir. Dia melapor kepada ketuanya. Ada anak kecil sangat polos, karena takut dosa dia menceritakan uangnya, padahal uang itu ada di kantong bajunya yang sebelah dalam. Kemudian kepala perampok itu mengajak anak buahnya untuk membuktikan kejujuran Sayyid Syekh Abdul Qadir. Memang benar, anak itu jujur sekali. Tergeraklah dalam benak semua perampok itu rasa terharu akan kepolosan Sayyid Syekh Abdul Qadir. Mereka sadar akan dosa yang pernah mereka lakukan sejak bertahun-tahun. Sedang anak kecil sudah tahu bahayanya dosa, sekedar bohong sekali saja, apalagi dosa yang lain yang jauh lebih besar dari itu. Mereka semua bertaubat. Barang-barang orang yang telah dirampoknya dikembalikan semua. Mereka menangisi perbuatan dosa mereka yang sekian banyak. Mereka kembali ke jalan Allah berkat kejujuran Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semua rombongan menerima kembali barang-barangnya. Alangkah gembiranya mereka. Rupanya ikutnya Sayyid Syekh Abdul Qadir membawa rahmat yang sangat besar bagi kafilah itu.
Pendek cerita, sampailah mereka di Baghdad. Nabi Khidir menyambut kedatangan Sayyid Syekh Abdul Qadir, lalu dibawa ke tempat yang suci yang cocok untuk beribadah. Nabi Khidir bersabda kepada beliau, "Hai Abdul Qadir, diamlah beribadah di sini. Tunggu saya sampai saya kembali." Sayyid Syekh Abdul Qadir menunggu dengan sabar. Sampai berjam-jam Nabi Khidir tidak datang juga. Beliau menunggu sampai sehari, sampai seminggu, sampai sebulan, juga Nabi Khidir tidak ada datang. Ternyata setelah setahun lamanya baru Nabi Khidir datang menemui beliau. Apakah yang menjadi bekal Sayyid Syekh Abdul Qadir selama setahun itu? Beliau cukup dengan makan daun-daunan hijau yang kebetulan ada diterbangkan angin jatuh di dekatnya tanpa minum, karena beliau tidak berani meninggalkan tempat itu untuk mencari makanan. Kemudian berikutnya Nabi Khidir datang kemudian meninggalkan pesan, "Tunggulah saya di sini sampai saya kembali." Beliau menghilang lagi. Sayyid Syekh Abdul Qadir tetap di tempat semula. Kali ini beliau tidak mengharapkan Nabi Khidir akan segera datang. Paling tidak juga setahun baru akan kembali. Bekal beliau beribadah adalah air saja tanpa makan, kalau kebetulan datang mengalir ke tempatnya. Tepat setelah setahun barulah Nabi Khidir datang. Beliau berpesan lagi, "Tunggulah sampai saya kembali, jangan kemana-mana." Sayyid Syekh Abdul Qadir terus menekuni ibadahnya tanpa makan dan minum, tetapi beliau tahan dan tak mau kemana-mana. Setahun kemudian datanglah Nabi Khidir dan bersabda, "Ujianmu telah selesai, kamu boleh berpindah dari sini. Kamu sudah bebas mengaji kemana kamu mau." Kemudian Sayyid Syekh Abdul Qadir mendatangi ulama-ulama besar, para wali-wali yang karomah, untuk belajar segala macam ilmu agama. Uang yang diberikan oleh ibunya, sebagiannya dipakainya bersedekah. Uang itu pun tak lama umurnya kemudian habis. Beliau sudah terlatih lapar oleh Nabi Khidir sehingga tanpa bekal beliau bisa hidup tenang. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.